Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah pertanyaan yang dikirim kepada redaksi atau tim fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah di Qatar, yang mana pertanyaan tersebut berbunyi, berapa perbedaan usia antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan berapa perbedaan usia antara Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan. Di dalam pertanyaan tersebut, Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Syinkiti beliau berkata, "Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya." Kemudian lebih lanjut beliau mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq adalah yang tertua di antara Khulafaur Rasyidin, lalu menyusul Utsman bin Affan, lalu Umar bin Khattab. Mereka semua dilahirkan sebelum dikenalkannya kalender Hijriyah. Setelah tahun gajah, yaitu tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan, masyarakat Arab menggunakan tahun gajah sebagai referensi penanggalan atas berbagai macam kejadian. Imam As-Suyuti, beliau adalah penulis kitab Tarikhul Khulafa. Beliau menulis tentang perbedaan usia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Di dalam kitab tersebut, Imam As-Suyuti beliau menulis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dilahirkan 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Sehingga pernyataan Imam As-Suyuti ini menjawab pertanyaan pertama, berapa perbedaan usia antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW, yaitu 2 tahun beberapa bulan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Faqih Asy-Syinkiti juga melanjutkan tentang perbedaan usia antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Di dalam fatwanya yang sudah kami terjemahkan, beliau menulis, Imam Suyuti juga menulis tentang selisih umur Nabi Muhammad SAW dengan Umar bin Khattab, yaitu Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Ingat, tahun gajah adalah tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Sehingga dari sini menjawab pertanyaan kedua tentang perbedaan usia antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW, yaitu 13 tahun, di mana Rasulullah lebih tua daripada Umar bin Khattab sebanyak 13 tahun. Kemudian Syekh Abdul Al-Faqih Asy-Syinkiti beliau melanjutkan dalam fatwanya, beliau berkata, Imam Suyuti di dalam Tarikh Khulafa juga menulis selisih usia antara Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad SAW. Utsman dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah. Utsman dilahirkan 6 tahun setelah tahun gajah. Ingat, tahun gajah adalah tahun di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Sehingga perbedaan usia antara Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW adalah sebanyak 6 tahun, yaitu Rasulullah SAW lebih tua 6 tahun daripada Utsman bin Affan. Di akhir fatwanya beliau berkata, ada pula beberapa pernyataan lain yang mengutip tanggal pasti kelahiran mereka. Hanya saja
di dalam fatwa ini, Syekh Abdul Al-Faqih Al-Singkiti di dalam fatwa kali ini tidak menyebutkan tanggal pasti tentang kelahiran Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta perbedaan usia ketiganya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatwa nomor 322489 tanggal 7 Jumadil Ula tahun 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Februari 2016. Baik, mengapa masalah ini kami sampaikan? Karena ternyata pertanyaan ini banyak diajukan oleh adik-adik kita yang sedang belajar di tingkat SD, di mana mereka di dalam pelajaran agama Islam, mereka mendapat pertanyaan tentang berapa perbedaan usia antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah. Berapa perbedaan usia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Rasulullah. Kemudian berapa perbedaan usia antara Utsman bin Affan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kami menerjemahkan ini, juga menyampaikan video ini, semoga bisa memberi manfaat bagi adik-adik kita atau orang tua kita yang sedang membimbing putra-putrinya belajar di rumah atau mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang berkaitan dengan topik atau tema kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan tekan tombol subscribe untuk channel ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi para pemirsa sekalian dengan konten-konten yang akan kami tayangkan berikutnya. Juga silahkan mengunjungi situs kami, situs mukminun.com, di mana kami banyak menerjemahkan fatwa-fatwa dari para ulama yang tentu sudah diakui kapasitas keilmuan dan kesolehan mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.